Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pengujian hipotesis komparatif membandingkan dua variabel bebas uji T, yang beranggotakan saya sendiri, Ulfasari Ansyananda, dan Dian Putri Septiani. Materi pertama yang akan dicoba jelaskan oleh Ulfa. Kepada Ulfa dipersilahkan. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengujian hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif dalam bahasa ini adalah membandingkan atau membedakan dua variabel bebas. Apakah kedua variabel tersebut sama atau berbeda? Selanjutnya juga untuk menguji signifikasi hasil penelitian yang berupa perbandingan dua rata-rata sampel. Dengan mendasarkan pada hasil-hasil terdahulu dan rasional dari hubungan antara variabel dalam penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengujian hipotesis secara parsial. Pengaruh X1 terhadap YHO dibanding P sama dengan 0, artinya kemudahan transaksi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat pengguna dompet digital pada mahasiswa di Jakarta Timur. HA sama dengan P tidak sama dengan 0, berarti kemudahan transaksi berpengaruh signifikan terhadap minat pengguna dompet digital pada mahasiswa di Jakarta Timur. Kriteria A, HO ditolak atau HA diterima jika signifikasi kecil dari 0,5. B, HA diterima atau HA ditolak jika signifikasi besar dari 0,05. Yang kedua yaitu pengujian hipotesis secara parsial. Langkah-langkah pengujian hipotesis secara parsial disimultan sebagai berikut. Yang pertama, dirumuskan hipotesis pengaruh X1 kemudahan transaksi, X2 daya tarik promosi terhadap Y minat pengguna, HO sama dengan PY 123 sama dengan 0. Koefisien korelasi populasi antara kemudahan transaksi, daya tarik promosi dengan minat pengguna tidak signifikan. HA banding PY 123 tidak sama dengan 0. Koefisien korelasi populasi antara kemudahan transaksi, daya tarik promosi dengan minat pengguna signifikan. Yang B, menentukan taraf nyata A sebesar 5% 0,05. C, kriteria pengujian. HO ditolak jika signifikasi F kecil dari 0,05. HO diterima jika signifikan F besar dari 0,05. Yang D, menghitung nilai signifikasi F diperoleh dengan perhitungan menggunakan program SPSS versi 25,0. Kesimpulan. Materi kedua yang akan dicoba dijelaskan kepada Ansi. Kepada Ansi dipersilahkan. Selanjutnya itu prinsip dasar pengujian hipotesis. Membuat generalisasi sama dengan bentuk komparasi dua sampel atau lebih. Atau menguji hipotesis komparatif. Sampel yang berkorelasi biasanya terdapat dalam desain penelitian eksperimen. Sebagai contoh, dalam membuat perbandingan kemampuan kerja pengawet sebelum dilatih dengan yang sudah dilatih, membandingkan nilai pretest dan post-test, dan membandingkan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, atau pegawai yang diberi latihan dan yang tidak. Sampel independen adalah sampel yang tidak berkaitan satu sama lain. Misalnya akan membandingkan kemampuan kerja lulusan SMK dengan SMA, membandingkan penghasilan petani dengan nelayan dan sebagainya. Dalam pengujian hipotesis komparatif dua sampel atau lebih, terdapat berbagai teknik statistik yang dapat digunakan. Teknik statistik mana yang akan digunakan tergantung pada bentuk komparasi dan macam data. Untuk data interval dan rasio digunakan statistik parametris. Selanjutnya ciri-ciri hipotesis komparatif. Dalam penulisan hipotesis komparatif menurut Muhammad Nasir, setidaknya harus ada syarat-syarat ciri-ciri hipotesis yang baik. Yang pertama yaitu harus menyatakan hubungan. Yang kedua harus sesuai dengan fakta. Yang ketiga harus berhubungan dengan ilmu serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Keempat yaitu harus dapat diuji.
kelima harus sederhana, yang terakhir harus bisa menerangkan fakta. Dengan demikian, untuk membuat sebuah hipotesis yang baik, seorang peneliti harus mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan, masuk akal dan tidak bertentangan dengan hukum alam. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian. Kepada Dian disilahkan. Di kelas selanjutnya variabel independen atau variabel bebas. Variabel bebas menurut Sugiono, variabel bebas merupakan variabel yang dapat mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel dependen atau terikat. Dalam penelitian ini, yang termasuk dalam variabel bebas adalah pengaruh kemudahan transaksi dan daya tarik promosi. Variabel independen atau variabel bebas menurut Sugiono itu variabel yang dapat mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel terikat. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam variabel bebas adalah pengaruh kemudahan transaksi, daya, dan tarik promosi. Selanjutnya uji T. Uji T digunakan untuk dapat mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh secara parsial atau individu terhadap variabel terikat dengan memperhatikan tingkat signifikasinya yaitu 0,05. Sebagai dasar pengambilan keputusan dapat digunakan kriteria pengujian sebagai berikut. Yang pertama, apabila T hitung besar T, tabel dan tingkat signifikasi kurang A dalam kurung 0,05, maka variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang kedua, apabila T hitung kurang T tabel dan apabila tingkat signifikasi besar A 0,05, maka variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Maaf jika ada kesalahan dan kata. Sekian dari hasil verifikasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut contoh kasus yang akan kami jelaskan dengan materi kami yang dicoba dijelaskan oleh Dian. Kepada Dian dipersilahkan. Ya, terima kasih, Pak. Di sini kita akan membandingkan kasusnya seorang dosen ingin mengetahui apakah terdapat perbandingan atau perbedaan prestasi belajar ilmu komunikasi antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Hipotesisnya H0 jika tidak ada perbedaan prestasi belajar ilmu komunikasi antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Yang kedua, hal alternatif jika terdapat perbedaan prestasi belajar ilmu komunikasi mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Syarat pembuatan keputusan yang pertama itu menolak HO, yang kedua gagal menolak HO. Apabila nilai signifikan atau nilai P lebih kecil atau sama dengan A 0,05, maka HO ditolak. Sebaliknya, apabila nilai signifikan nilai P lebih besar dari 0,05, maka HO gagal ditolak. Artinya kita langsung saja masuk ke SPSS-nya. Di sini sudah saya masukin datanya yang jika ini menjelaskan jenis kelamin dan skor ini menjelaskan nilai mahasiswa. Artinya kita masuk ke variabel view. Di jenis kelamin ini di values-nya kita ganti yang pertama itu menjelaskan laki-laki, lalu kita add. Yang kedua tuh menjelaskan perempuan. Selanjutnya pada mensual. Karena ini jenis kelamin, dia itu termasuk ke nominal. Dan skor itu termasuk ke skala. Setelah itu kita kembali ke data view,
analisis, terus ambil comparables, lalu ambil independent samples. Untuk skor ujian kita masuk ke tes variabel, dan untuk jenis kelamin kita masukkan ke grup variabel. Lalu kita define grup 1 menjelaskan laki-laki dan grup 2 menjelaskan perempuan. Lalu kita klik continue. Lalu oke. Maka setelah kita lakukan hal tersebut, maka akan keluar grup statistik sama independent samples. Ini kita copy saja, kita letakkan ke hasil analisisnya. Untuk hasilnya kita hanya memerlukan yang bagian min ini. Rata mahasiswa yang ini 76,87. Selanjutnya skor mahasiswa 79,27. Kemudian kita menuliskan nilai signifikannya. Signifikannya di sini 0,185. Dan 0,185. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai signifikannya 0,185 kan lebih besar dari 0,05. Berarti dapat kita simpulkan bahwa nilai signifikan P lebih besar dari 0,05, maka HO gagal ditolak. Berarti dikarenakan di sini dapat kita bahwa di sini nilai signifikannya tidak terlalu jauh. Berarti tidak ada perbedaan dari prestasi belajar ilmu komunikasi antara mahasiswa laki dan mahasiswa perempuan. Terima kasih. Terima kasih kepada Dian berikut yang telah kami jabarkan dari contoh soal yang telah kami paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.